Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila Ayu Nawawan dengan NPM A1D020028. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai momentum yang memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua yaitu memahami hitung-hitungan momentum dan gerakan. Yang ketiga yaitu menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu 3 buah jenis bola. Yang kedua ada meteran, bisa diganti dengan penggaris 100 cm. Dan yang ketiga ada stopwatch. Berikut adalah latihan kerja mengenai percobaan momentum. Yang pertama yaitu didirikan atau ditegakkan meteran secara vertikal ke dinding, bisa diganti dengan penggaris sepanjang 100 cm. Percobaan pertama yaitu menggunakan bola pingpong yang diukur dari ketinggian 100 cm. Bersamaan dengan dipantulkannya bola pingpong ke lantai, dihidupkan juga tombol mulai pada stopwatch. Didapatkan hasil pantulan setinggi 60 cm dengan waktu 1,04 detik. Percobaan ini dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali. Selanjutnya masih menggunakan bola pingpong, diukur ketinggian pada 50 cm. Bersamaan dengan itu, saat bola dipantulkan ke lantai, dihidupkan juga stopwatch. Didapatkan hasilnya yaitu dengan ketinggian 30 cm dan waktunya yaitu 0,78 detik. Dan percobaan mengenai ketinggian 50 ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu percobaan selanjutnya menggunakan bola mainan yang diukur pada ketinggian 100 cm. Bersama dengan itu dihidupkan juga stopwatch. Dan didapati hasil ketinggiannya yaitu 20,10 dengan waktu 0,83 detik. Kemudian dilakukan percobaan ini secara berulang sebanyak 3 kali dan dicatat hasil. Yang kedua masih menggunakan bola mainan dan diukur pada ketinggian 50 cm. Bersamaan dengan itu dihidupkan juga stopwatch. Didapati hasilnya ketinggian yaitu 20 cm dan waktunya yaitu 0,56 detik. Dan dilakukan percobaan ini sebanyak 3 kali pengulangan dan dicatat hasil. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan bola kelereng yang dipantulkan dari ketinggian 1 cm. Bersamaan dengan itu dihidupkan juga stopwatch. Dapati ketinggiannya yaitu 60,6 cm dengan hasil yang didapat yaitu waktunya 1,21 detik. Dilakukan percobaan ini sebanyak 3 kali pengulangan dan dicatat hasilnya. Selanjutnya yaitu masih menggunakan kelereng yang diukur pada ketinggian 50 cm. Bersamaan itu juga dihidupkan stopwatch dan didapati hasilnya yaitu tinggi 30,6 cm dengan waktu yaitu 0,37 detik. Dan percobaan ini diulang sebanyak 3 kali dan mencatat hasil. Tabel pengamatan 6.1. Pada percobaan ini menggunakan bola pingpong dengan ketinggian 100 cm. Pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga, ketinggian mula-mulanya adalah 100 cm. Ketinggian pantul yang pertama 60 cm, yang kedua 60 cm, dan yang ketiga 60 cm. Kemudian waktunya yaitu yang pertama 1,04, yang kedua 1,09, dan yang ketiga 1,05 detik. Setelah itu didapati koefisien restitusinya yang dihitung menggunakan rumus. Pada percobaan pertama yaitu 0,77, percobaan kedua 0,78, dan percobaan ketiga 0,77. Ralat pada ketinggian pantul yaitu ada ralat mutlaknya 0,0081, ralat nisbi 0,013%, ketelitiannya 99,987%. Lalu ralat pada waktu yaitu ralat mutlaknya 0,0135, ralat nisbi 0,0127%, dan ketelitian yaitu 99,9873%. Lalu ralat pada koefisien restitusi, ralat mutlaknya 1,290,
ralat nisbinya 1,67% dan ketelitiannya yaitu 98,33%. Tabel pengamatan 6.2. Pada tabel ini menggunakan bola pingpong namun ketinggiannya dirubah menjadi 50 cm. Ketinggian mula-mula pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga itu 50 cm. Ketinggian pantulnya yaitu 30 cm, 30 cm, dan 32 cm. Waktu yang didapatkan percobaan pertama 0,78, yang kedua 0,75, dan yang ketiga 1,01 detik. Selanjutnya didapati koefisien restitusinya, yang pertama 1,29, yang kedua 1,29, dan yang ketiga 0,8. Ralat pada ketinggian pantul, yaitu ralat mutlaknya 0,0081, ralat nisbi 0,027%, ketelitian 99,973%. Ralat pada waktu yaitu ralat mutlaknya 0,0818, ralat nisbi 0,09%, dan ketelitian 99,91%. Ralat pada koefisien restitusinya yaitu ralat mutlak 0,001, ralat nisbi 0,01%, dan ketelitiannya 99,91%. Ralat koefisien restitusi yaitu ralat mutlaknya 0,1973, ralat nisbinya 0,1761%, dan ketelitiannya yaitu 99,8239%. Tabel pengamatan 6.3. Pada tabel ini menggunakan bola mainan, yaitu bola plastik, yang pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga menggunakan ketinggian mula-mula 100 cm. Lalu ketinggian pantulnya didapatkan pertama 20,10 cm, yang kedua 20,8 cm, dan yang ketiga 21 cm. Waktunya yaitu didapatkan 0,83 detik, 0,92 detik, dan 1,03 detik. Koefisien restitusinya yaitu percobaan pertama 0,448, yang kedua 0,456, dan yang ketiga 0,458. Ralat pada ketinggian pantul. Ralat mutlaknya 0,0027, ralat nisbi 0,0131%, ketelitian 99,9869%. Ralat pada waktu. Ralat mutlaknya yaitu 0,058, ralat nisbinya 0,063%, dan ketelitian yaitu 99,937%. Ralat pada koefisien restitusi, ralat mutlaknya yaitu 0,003, ralat nisbinya 0,006%, dan ketelitian yaitu 99,994%. Tabel pengamatan 6.4. Pada tabel ini menggunakan bola mainan, sama seperti tabel 6.3, namun ketinggian mula-mula pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu 50 cm. Ketinggian pantul pada percobaan pertama 20 cm, kedua 16 cm, dan yang ketiga 18 cm. Waktunya yaitu 0,56, 0,64, dan 0,48 detik. Didapati koefisien restitusinya yaitu 0,63, 0,56, dan 0,60. Ralat pada ketinggian pantulnya, ralat mutlak yaitu 0,0114, ralat nisbi 0,0633%, dan ketelitian yaitu 99,9367%. Ralat pada waktu yaitu ralat mutlaknya 0,046, ralat nisbi 0,0821, ketelitian yaitu 99,9179%. Ralat koefisien restitusi yaitu ralat mutlak 0,02, ralat nisbi 0,033%, dan ketelitian yaitu 99,967%. Tabel pengamatan 6.5. Pada tabel ini menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu 100 cm. Didapati ketinggian pantulnya yaitu 60,6 cm, 61,2 cm, dan yang ketiga 60 cm. Waktunya yaitu 1,21 detik, 1,34 detik, dan 1,26 detik. Kemudian didapati koefisien restitusinya yaitu 0,774, yang kedua 0,784, dan yang ketiga yaitu 0,774. Ralat pada ketinggian pantul yaitu ralat mutlak 0,004583, ralat nisbi 0,0077%, dan ketelitian yaitu 99,9923%. Ralat pada waktu yaitu ralat mutlaknya 0,0374, ralat nisbi 0,0294%, dan ketelitian yaitu 99,9706%. Ralat pada koefisien restitusi yaitu ralat mutlak 0,00334, ralat nisbi 0,0042%, dan ketelitian yaitu 99,995%.
Tabel pengamatan 6.6. Pada tabel ini menggunakan kelereng, tetapi ketinggian mula-mulanya pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga yaitu 50 cm. Ketinggian pantulnya percobaan pertama 30,6 cm, kedua 30,8 cm, dan ketiga 31 cm. Waktunya yaitu 0,37, 0,49, dan 0,52 detik. Kemudian didapati koefisien restitusinya yaitu yang pertama 0,782, yang kedua 0,784, dan yang ketiga 0,787. Ralat ketinggian pantul yaitu ralat mutlak 0,00115, ralat nisbinya 0,00373%, ketelitian yaitu 99,99627%. Ralat pada waktu yaitu ralat mutlak 0,0458, ralat nisbinya 0,0995%, ketelitiannya yaitu 99,9005%. Ralat koefisien restitusi yaitu ralat mutlaknya 0,0014, ralat nisbinya 0,0017%, dan ketelitiannya yaitu 99,9983%. Pembahasan. Momentum merupakan salah satu kajian dalam ilmu fisika di mana dalam melakukan perhitungan kecepatan sebelum dan sesudah akan mendapatkan nilai momentum serta besar koefisien restitusi. Momentum dapat dicari dengan menghukum Newton 2, yaitu dengan rumus P sama dengan M dikali V. Kemudian untuk menghitung besar koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan. Koefisien restitusi sama dengan negatif dalam kurung V aksen 2 dikurang V aksen 1 dibagi dengan dalam kurung V2 dikurang V1. 1. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, yang mana pada tumbukan lenting sempurna ini, energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Pada tumbukan ini, sebagian energi kinetik diubah menjadi bentuk energi lain, sehingga energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Adapun contoh tumbukan lenting sebagian adalah pada benda yang jatuh bebas dan mengalami pemantulan. Tumbukan lenting tidak sempurna. Pada tumbukan tidak lenting sempurna terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan, di mana setelah terjadinya tumbukan maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu. Contoh dari tumbukan ini adalah peluru yang ditembakkan pada balok dan bersarang di dalamnya. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, jenis tumbukan yang dialami bola-bola tersebut dengan lantai adalah tumbukan lenting sebagian. Hal ini karena bola yang dijatuhkan dari ketinggian yang ditentukan H1, 100 cm dan 50 cm ke lantai akan mengalami tumbukan antara bola dan lantai sehingga bola memantul setinggi H2. Berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas dan didapatkan koefisien restitusi pada lenting sebagian, koefisien restitusi lebih besar dari 0 dan koefisien restitusi lebih kecil dari 1. Seperti pada hasil di tabel, juga menunjukkan koefisien restitusi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan lenting. Sebagian berlaku hukum kekekalan momentum tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Pada momentum, di mana energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelum tumbukan. Berdasarkan nilai koefisien restitusi yang didapatkan, dapat dilihat bahwa koefisiensinya memiliki perbedaan dan persamaan antara beberapa percobaan dalam satu jenis bola. Hal ini disebabkan karena ketidakketelitian saat melihat jarak pantul bola dalam melakukan percobaan. Kemudian, juga disebabkan karena bola yang memantul cepat dan perbedaan posisi dalam melihat ukuran jarak pada meteran. Pada percobaan, tidak didapatkan koefisien restitusinya 1, karena percobaan ini tidak menggunakan dua bola yang memiliki tumbukan sempurna. Adapun kesimpulan setelah dilakukan percobaan mengenai momentum, yaitu yang pertama, memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan momentum dengan dapat menghitung ketinggian pantulan pada 3 jenis bola yang berbeda, dan dapat menghitung waktu yang diperoleh dari waktu pantulan pada ketiga jenis bola yang berbeda. Hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sempurna, karena total massa dan kecepatan kedua benda sama, baik sebelum maupun setelah tumbukan.
Hukum kekekalan energi kinetik berlaku pada tumbukan lenting sempurna karena selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Selanjutnya, koefisien lenting atau lebih dikenal sebagai koefisien restitusi adalah suatu koefisien yang bernilai pecahan antara 0 dan 1 yang merupakan rasio besarnya kecepatan relatif sesudah dengan sebelum tumbukan dua buah benda. Perhitungan tabel 6.1. Perhitungan ini untuk mencari koefisien restitusi. Percobaan pertama diketahui H1-nya ada 100 cm. Nah, ini diganti menjadi meter, yaitu menjadi 1 meter. H2 60 cm menjadi 0,6 m. Maka untuk mencari koefisien restitusi yaitu sama dengan akar dari H2 dibagi dengan H1, sehingga didapatkan yaitu hasilnya 0,77. Percobaan kedua, H1-nya sama yaitu 1 m, H2-nya yaitu 0,61 m. Serta menggunakan rumus yang sama seperti tadi, sehingga didapatkan hasilnya 0,78. Lalu pada pengulangan yang ketiga, H1 tetap menggunakan 1M, H2-nya yaitu 0,6 m. Dengan rumus yang sama pula, sehingga dihasilkan koefisien restitusinya yaitu 0,77. Perhitungan tabel 6.2. Pada percobaan pertama, H1-nya 50 cm, H2-nya 30 cm, kemudian dirubah menjadi satuan internasional menjadi meter, sehingga H1-nya 0,5, H2-nya 0,3. Kemudian menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu koefisien restitusi sama dengan akar H2 dibagi H1, yaitu akar 0,3 dibagi 0,5 dan hasilnya ada 1,29. Pada percobaan kedua, yaitu H1-nya 0,5, H2-nya 0,3, tetap menggunakan rumus yang sama dan didapatkan hasilnya 1,29. Kemudian pada percobaan 3, H1-nya 0,5, H2-nya 0,32, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0,8. Perhitungan tabel 6.3. Pada percobaan pertama, H1-nya 1 meter, H2-nya 0,201 m. Kemudian dicari koefisien restitusinya menggunakan rumus akar dari H2 dibagi H1, yaitu akar 0,201 dibagi 1 hasilnya adalah 0,448. Selanjutnya pada percobaan kedua yaitu H1-nya masih sama 1M, H2-nya 0,208 m, sehingga didapatkan hasilnya 0,456 dengan menggunakan rumus yang sama. Lalu pada percobaan ketiga yaitu H1-nya 1M, H2-nya 0,21 dan tetap menggunakan rumus yang sama, tinggal diganti datanya sehingga hasilnya 0,458. Perhitungan tabel 6.4. Pada percobaan pertama, H1-nya yaitu 0,5 meter, H2-nya yaitu 0,2 meter. Kemudian untuk mencari koefisien restitusinya yaitu akar H2 dibagi H1 sama dengan akar 0,2 dibagi 0,5 hasilnya adalah 0,63. Percobaan kedua yaitu H1-nya 0,5, H2-nya 0,16 dengan menggunakan rumus yang sama yaitu akar 0,16 dibagi 0,5 hasilnya adalah 0,56. Percobaan ketiga yaitu H1-nya 0,5, H2-nya 0,18 dan tetap menggunakan rumus yang sama, tinggal merubah datanya dan didapatkan hasilnya 0,6. Perhitungan tabel 6.5. Percobaan pertama yaitu H1-nya 1M, H2-nya 0,60 m. Kemudian untuk mencari koefisien restitusinya menggunakan rumus akar H2 dibagi H1 sama dengan akar 0,606 dibagi 1 hasilnya adalah 0,774. Kemudian pada percobaan yang kedua yaitu H1-nya 1M, H2-nya 0,612, kemudian menggunakan rumus yang sama tinggal dirubah datanya sehingga hasilnya 0,784. Percobaan ketiga yaitu H1-nya 1M, H2-nya 0,6 n dan tetap menggunakan rumus yang sama sehingga didapatkan hasilnya 0,774. Perhitungan tabel 6.6. H1-nya yaitu 0,5 m, H2-nya 0,306 m. Kemudian untuk mencari koefisien restitusinya menggunakan rumus akar H2 dibagi H1 sama dengan akar 0,306 dibagi 0,5 yaitu hasilnya 0,782. Lalu pada percobaan yang kedua yaitu H1-nya 0,5 m, H2-nya 0,308 m. Kemudian menggunakan rumus yang sama tinggal merubah datanya sehingga didapatkan hasilnya 0,784. Kemudian pada percobaan yang ketiga yaitu H1-nya 0,5 m, H2-nya 0,31 m. Tetap menggunakan rumus yang sama seperti tadi dan didapatkan hasilnya yaitu 0,787.
Ralat ketinggian pantul tabel 6.1. Datanya yaitu 0,6, 0,62, dan yang ketiga 0,6. Kemudian dijumlahkan hasilnya 1,82 dan dicari rata-ratanya yaitu 1,82 dibagi 3 hasilnya adalah 0,60. Kemudian X min X barnya yang pertama 0, yang kedua 0,02, yang ketiga 0. Kemudian didapatkan hasilnya 0,002. Kemudian X min X bar tadi dikuadratkan, yang pertama yaitu 0, yang kedua 0,0004, yang ketiga 0, sehingga dijumlahkan hasilnya 0,0004. Kemudian cari ralat mutlaknya itu dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dikali N min 1. Dimasukkan datanya dan didapatkan hasilnya 0,0081. Kemudian untuk mencari ralat nisbinya yaitu delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Sama dengan 0,0081 dibagi 0,60 dikali 100% hasilnya adalah 0,013%. Setelah didapatkan ralat nisbi, kemudian dihitung ketelitiannya yaitu dengan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L yaitu 100% dikurang 0,013%, hasilnya adalah 99,987%. Ralat waktu tabel 6.1. Datanya yaitu 1,04, yang kedua 1,09, yang ketiga 1,05. Kemudian dijumlahkan hasilnya 3,18 dan dicari rata-ratanya seperti pada gambar, didapatkan hasilnya 1,06. X min X barnya itu yang pertama negatif 0,01, 0,03 dan 0,01. Jadi dijumlahkan hasilnya 0,03. Barulah X min X bar tadi dikuadratkan semuanya dan dijumlahkan hasilnya adalah 0,0011. Kemudian dicari ralat mutlaknya itu dengan rumus seperti tadi sehingga didapatkan hasilnya 0,0135. Tinggal dirubah datanya. Setelah didapatkan ralat mutlak, kita bisa menghitung ralat nisbinya itu dengan rumus delta L sama dengan delta X min X dikali 100%. Kemudian dimasukkan datanya dan dihitung hasilnya adalah 0,0127%. Setelah itu kita menghitung ketelitiannya, yaitu dengan rumus 100% dikurang delta L. 100% dikurang 0,017% hasilnya adalah 99,9873%. Ralat koefisien restitusi tabel 6.1. Datanya yaitu 0,77, 0,78, 0,77 dan dijumlahkan hasilnya 2,32. Kemudian dicari rata-ratanya dengan cara dibagi seperti pada gambar dan didapatkan hasilnya 0,77. Kemudian X min X bar, yaitu datanya dikurang rata-rata, hasilnya yang pertama 0, yang kedua 0,01, yang ketiga 0. Hasilnya adalah 0,01. X min X bar tadi dikuadratkan dan dijumlahkan hasilnya yaitu 0,0001. Setelah itu dicari ralat mutlaknya dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dikali N min 1. Kemudian dimasukkan datanya sehingga didapatkan hasilnya 1,290. Setelah itu barulah kita bisa mencari ralat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Kemudian dimasukkan angkanya dan didapatkan hasilnya 0,67%. Selanjutnya ketelitian, yaitu K bisa dicari dengan rumus 100% dikurang delta L. 100% dikurang ralat nisbinya tadi yaitu 0,067% sama dengan 99,33%. Ralat ketinggian pantul 6.2. Datanya 0,3, 0,3, 0,32. Dijumlahkan hasilnya 0,92 dan dicari rata-ratanya yaitu hasilnya 0,30. X min X barnya itu 0, 0, dan 0,02. Kemudian X min X barnya itu 0, yang kedua 0, dan yang ketiga 0,0004. Barulah kita bisa mencari ralat mutlaknya dengan rumus seperti tadi, tinggal dimasukkan angkanya diganti sehingga hasilnya adalah 0,0081. Barulah kita bisa mencari ralat nisbinya. Delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100% sama dengan 0,0081 dibagi 0,30 dikali 100% adalah hasilnya 0,027%. Barulah dicari ketelitiannya yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100%
dikurang 0,027%, hasilnya adalah 99,973%. Ralat waktu tabel 6.2. Datanya 0,78, 0,75, 1,01 kemudian dijumlahkan, hasilnya 2,54. Setelah itu dicari rata-ratanya, seperti pada gambar, dan dihasilkan yaitu 0,84. X min X barnya yaitu negatif 0,06, negatif 0,09, 0,17, dan dijumlahkan hasilnya 0,02. Kemudian X min X bar kuadrat yaitu X min X bar tadi dikuadratkan, kemudian dijumlahkan seluruhnya, hasilnya 0,0406. Barulah kita bisa mencari ralat mutlaknya, yaitu delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dikali N min 1, kemudian dimasukkan datanya ke dalam rumus sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0,0818. Barulah kita bisa menghitung ralat nisbinya, yaitu dengan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%, kemudian tinggal dimasukkan angkanya juga seperti tadi, hasilnya adalah 0,09%. Lalu ketelitian, K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,09%, hasilnya adalah 99,91%. Ralat koefisien restitusi tabel 6.2. Datanya 1,29, 1,29, dan 0,8. Dijumlahkan hasilnya 3,38 dan dicari rata-ratanya, didapatkan hasilnya 1,12 rata-ratanya. X min X barnya yaitu 0,17, 0,17 negatif 0,32, dan dijumlahkan hasilnya 0,02. Lalu X min X bar tadi dikuadratkan seluruhnya dari ketiga-tiganya, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 0,2337. Setelah itu dicari ralat mutlaknya, yaitu delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dikali N min 1, kemudian dimasukkan angkanya ke dalam rumus sehingga didapatkan hasilnya 0,1973. Setelah itu mencari ralat nisbinya sama seperti tadi, tinggal dimasukkan angkanya dan didapatkan hasilnya 0,1761%. Begitupun dengan penelitian, kita menggunakan rumus yang sama dan tinggal diganti angkanya sehingga didapatkan hasilnya yaitu 99,8239%. Ralat ketinggian pantul tabel 6.3. Datanya yaitu 0,201, 0,208, dan 0,21. Dijumlahkan hasilnya 0,619 dan dicari rata-ratanya 0,206. X min X barnya yaitu data dikurang rata-rata, dicari satu-satu, kemudian dijumlahkan hasilnya 0,001. Kemudian X min X bar tadi dikuadratkan dari percobaan 1, 2, 3, dan kemudian didapatkan hasilnya seperti tertera pada gambar, kemudian dijumlahkan hasilnya 0,000045. Kemudian dicari ralat mutlaknya itu dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dikali N min 1. Kemudian dimasukkan angka dari X min X bar kuadrat tadi, kemudian dibagi 6, hasilnya 0,0027. Kemudian dicari ralat nisbinya, yaitu dengan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%, kemudian dimasukkan angkanya, hasilnya adalah 0,0131%. Ketelitiannya yaitu menggunakan rumus dihitung dan didapatkan hasilnya 99,9869%. Ralat waktu tabel 6.3. Datanya yaitu 0,83, 0,92, dan 1,03. Kemudian dijumlahkan hasilnya 2,78. Lalu dicari rata-ratanya seperti pada gambar dan didapatkan hasilnya 0,92. X min X barnya yaitu negatif 0,09, yang kedua 0, dan yang ketiga 0,11. Kemudian dijumlahkan hasilnya 0,02. X min X bar kuadratnya yaitu dengan menguadratkan hasil dari X min X barnya tadi. Setelah itu dijumlahkan seperti pada di gambar dan didapatkan hasilnya 0,0202. Lalu dari ralat mutlaknya itu dengan rumus seperti tadi, tinggal mengganti angkanya saja sehingga didapatkan hasilnya 0,058. Begitupun dengan ralat nisbi dan ketelitiannya. Tetap menggunakan rumus yang sama sehingga didapatkan ralat nisbinya 0,063%,
dan ketelitiannya yaitu 99,97%. Ralat koefisien restitusi tabel 6.3. Adapun datanya yang pertama yaitu 0,448, yang kedua 0,456, yang ketiga 0,458. Kemudian dijumlahkan hasilnya 1,362 dan dicari rata-ratanya 0,454 hasilnya. Kemudian data tadi dikurang dengan rata-ratanya sehingga didapatkan seperti pada tabel dan dijumlahkan seluruhnya hasilnya 0. Lalu dicari x min x bar kuadratnya seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya yaitu 0,000056. Lalu kita bisa menghitung ralat mutlaknya yaitu dengan rumus delta x sama dengan akar sigma x min x bar kuadrat dibagi n dikali dalam kurung n-1. Lalu kita tinggal memasukkan angkanya ke dalam rumus sehingga didapatkan hasilnya 0,003. Lalu kita bisa mencari ralat nisbinya setelah diketahui ralat mutlaknya menggunakan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Dan dimasukkan angkanya sehingga hasilnya 0,006%. Ketelitiannya itu 100% dikurang ralat nisbinya atau delta L sehingga didapatkan hasilnya yaitu 99,994%. Ralat ketinggian pantul tabel 6.4. Datanya 0,20, 0,16, dan 0,18. Kemudian dijumlahkan hasilnya 0,54. Dan dicari rata-ratanya seperti pada gambar, lalu didapatkan hasilnya 0,18. Kemudian data tadi dikurang dengan rata-ratanya untuk mencari x min x barnya. Kemudian dijumlahkan seluruhnya dan didapatkan hasilnya adalah 0. X min x bar tadi dikuadratkan dan dijumlahkan seperti sebelumnya yaitu hasilnya 0,0008. Lalu kita bisa mencari ralat mutlaknya dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, tinggal mengganti angkanya saja dan didapatkan hasilnya 0,0114. Lalu ralat nisbinya juga sama seperti yang tadi, tinggal diganti angka sehingga didapatkan hasilnya 0,0633%. Begitupun juga dengan ketelitiannya, tetap menggunakan rumus yang sama, tinggal merubah angkanya saja sehingga didapatkan hasilnya yaitu 99,9367%. Ralat waktu tabel 6.4. Datanya yaitu 0,56, 0,64, 0,48. Dijumlahkan hasilnya 1,68. Lalu dicari seperti tadi rata-ratanya dan dihasilkan yaitu 0,56. Sama seperti sebelum-sebelumnya, x min x bar yaitu data dikurang rata-rata dan didapatkan hasilnya seperti di gambar lalu dijumlahkan. Kemudian untuk mencari x min x bar kuadratnya yaitu x min x bar kuadrat hasil seluruhnya adalah 0,0128. Barulah kita bisa mencari ralat mutlaknya dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, tinggal mengganti angkanya sehingga didapatkan hasilnya 0,046. Lalu begitupun juga dengan ralat nisbinya, didapatkan hasilnya 0,0821% menggunakan rumus yang sama. Dan untuk ketelitiannya, dengan menggunakan rumus yang sama pula, tinggal diganti angkanya dan didapatkan hasilnya 99,9179%. Ralat koefisien restitusi tabel 6.4. Datanya 0,63, 0,56, dan 0,60. Kemudian dijumlahkan hasilnya 1,79 dan dicari rata-ratanya hasilnya 0,59. Dan untuk mencari x min x bar serta x min x bar kuadratnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Didapati jumlah dari x min x barnya itu 0,02 dan x min x bar kuadratnya 0,0026. Lalu kita mencari ralat mutlaknya menggunakan rumus seperti terlihat pada gambar dan didapatkan hasilnya 0,02. Ralat nisbinya yaitu didapatkan hasilnya 0,033% menggunakan rumus yang sama dan ketelitiannya yaitu didapatkan 99,967% menggunakan rumus yang sama. Tinggal mengganti angkanya saja. Ralat ketinggian pantul tabel 6.5. Datanya yaitu 0,606, 0,616, dan 0,600. Kemudian dijumlahkan hasilnya 1,822 dan dicari rata-ratanya yaitu 0,607 hasilnya. Kemudian untuk x min x bar serta x min x bar kuadratnya
itu sama caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian dijumlahkan, untuk X min X barnya itu didapatkan hasil 0,001, dan untuk jumlah dari X min X bar kuadratnya itu 0,000131. Barulah kita bisa mencari ralat mutlaknya, yaitu dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dikali dalam kurung N min 1. Lalu kita masukkan angkanya dan didapatkan hasilnya 0,004583. Lalu dicari ralat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%, dan tinggal dimasukkan ke dalam rumus angkanya tadi. Kemudian didapatkan hasilnya 0,0077%. Lalu untuk ketelitiannya yaitu sama, yaitu menggunakan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,0077%, hasilnya adalah 99,9923%. Ralat waktu tabel 6.5. Datanya yaitu 1,21, 1,34, dan 1,26. Dijumlahkan dan hasilnya 3,81. Lalu dicari rata-ratanya seperti pada tabel di gambar, hasilnya adalah 1,27. Kemudian juga untuk X min X bar serta X min X bar kuadratnya menggunakan langkah yang sama seperti sebelum-sebelumnya, lalu dijumlahkan. Dan untuk X min X barnya ini jumlahnya yaitu 0, sedangkan X min X bar kuadratnya itu ketika dijumlahkan hasilnya 0,0086. Kemudian kita mencari ralat mutlaknya, yaitu dengan rumus yang sama seperti tadi atau seperti sebelum-sebelumnya, dan kita tinggal memasukkan angkanya saja. Didapatkan hasilnya 0,0374. Lalu ralat nisbinya didapati hasilnya 0,0294% menggunakan rumus yang terdapat pada gambar, dan ketelitiannya yaitu 99,9706% menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Ralat koefisien restitusi tabel 6.5. Datanya yaitu 0,774, 0,784, dan 0,774. Kemudian dijumlahkan hasilnya 2,332. Setelah itu kita mencari rata-ratanya dengan cara seperti pada gambar, didapatkan hasilnya 0,777. Lalu untuk mencari X min X barnya serta X min X bar kuadratnya sama seperti sebelumnya. Lalu didapatkan hasil suruhnya dari X min X barnya itu 0,001, dan untuk hasil suruh dari X min X bar kuadratnya adalah 0,000067. Setelah itu kita bisa menghitung ralat mutlaknya dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dalam kurung N min 1. Kemudian kita masukkan angkanya sehingga didapatkan hasilnya 0,00334. Lalu setelah itu kita bisa menghitung ralat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%, kemudian dimasukkan angkanya, dan didapatkan hasilnya 0,0042%. Lalu ketelitiannya yaitu dengan rumus 100% dikurang delta L atau ralat nisbinya, sehingga didapatkan hasilnya 99,995%. Ralat ketinggian pantul tabel 6.6. Datanya yaitu 0,306, yang kedua yaitu 0,308, yang ketiga 0,310. Kemudian dijumlahkan hasilnya 0,924. Setelah itu kita mencari rata-ratanya seperti pada gambar, dan didapatkan hasilnya 0,308. Kemudian untuk X min X barnya serta X min X bar kuadratnya sama seperti sebelum-sebelumnya, dan didapatkan hasil seluruh dari X min X barnya itu 0, dan X min X bar kuadratnya adalah 0,000008. Setelah itu kita bisa menghitung ralat mutlaknya, yaitu dengan cara delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dalam kurung N min 1. Kemudian dimasukkan angkanya dan didapatkan hasilnya yaitu 0,00115. Kemudian untuk ralat nisbinya sama seperti sebelumnya, sehingga didapatkan hasilnya 0,00373% menggunakan rumus yang sama, namun dengan angka yang tertera pada tabel. Selanjutnya kita bisa menghitung ketelitian, yaitu dengan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L atau ralat nisbinya, kemudian dimasukkan angkanya sehingga didapatkan yaitu 99,99627%. Ralat waktu tabel 6.6. Datanya yaitu 0,37, 0,49, dan 0,52. Kemudian dijumlahkan hasilnya 1,38. Lalu kita mencari rata-ratanya seperti pada di gambar, dan didapatkan hasilnya 0,46. Kemudian untuk mencari X min X bar serta X min X bar kuadrat sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian dijumlahkan. Didapatkan hasil seluruh dari X min X bar yaitu 0, dan data seluruhnya dari X min X bar kuadrat adalah 0,0126. Untuk mencari ralat mutlaknya yaitu dengan rumus seperti sebelumnya, yaitu delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N dalam kurung N min 1.
Kemudian dimasukkan angkanya sehingga didapatkan hasilnya 0,0458. Untuk ralat nisbinya yaitu delta L sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Dimasukkan angkanya dan didapatkan hasilnya 0,0995%. Begitupun dengan ketelitian masih menggunakan rumus yang sama, sehingga didapatkan hasilnya 99,9005%. Ralat koefisien restitusi tabel 6.6. Datanya yaitu 0,782, 0,784, dan 0,787. Kemudian dijumlahkan hasilnya 2,353. Lalu dicari rata-ratanya dan didapatkan hasilnya 0,784. Lalu untuk X min X bar kuadrat serta X min X barnya sama seperti sebelumnya. Kemudian jumlah seluruh dari X min X barnya adalah 0,01 dan jumlah seluruh dari X min X bar kuadratnya yaitu 0,000013. Setelah itu kita bisa menghitung ralat mutlaknya dengan rumus seperti sebelumnya sehingga didapatkan hasilnya 0,0014. Hanya mengganti angkanya saja. Begitupun dengan ralat nisbi dapat dihitung menggunakan rumus yang sama dan tinggal mengganti angkanya saja sehingga didapatkan hasilnya 0,0017%. Untuk mencari ketelitian yaitu menggunakan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 0,0017% dan hasilnya adalah 99,9983%.